Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aziz Makfiro dari kelompok 15. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai interpretasi pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Pemeriksaan elektrokardiografi merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk membantu mendiagnosis penyakit jantung. Bekal pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa sebelum mempelajari keterampilan pemeriksaan EKG adalah: yang pertama, anatomi dinding dada dan jantung, meliputi ruang jantung, katup jantung, dan pembuluh darah besar. Yang kedua, fisiologi jantung, ada siklus jantung, sistem konduksi jantung, dan listrik jantung. Untuk mengetahui interpretasi EKG, kita harus bisa menentukan irama, menentukan HR atau frekuensi nadi, menentukan gelombang P, menentukan interval PR, menentukan gelombang Q, menentukan kompleks QRS, menentukan segmen ST, dan menentukan gelombang T. Irama normal, irama sinus, dan irama yang berasal dari sinus. Irama teratur frekuensi jantung 60-100 kali per menit. Untuk gelombang P normal, setiap gelombang P selalu diikuti gelombang QRS, dan T interval PR normalnya 0,12 sampai 0,20 detik, dan gelombang QRS normalnya 0,06 sampai 0,12 detik. Jadi prinsipnya ada 5 komponen dasar yang harus dimiliki sebuah gambaran EKG yang normal. Apa saja sih 5 komponen dasar yang harus dimiliki itu? Gelombang P. Gelombang ini pada umumnya berukuran kecil dan merupakan hasil depolarisasi atrium kanan dan kiri. Kelainan pada atrium akan menyebabkan kelainan pada gelombang ini. Yang kedua ada segmen PR. Segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan gelombang P dan gelombang QRS, menggambarkan aktivitas listrik dan atrium ke ventrikel. Gangguan konduksi dari atrium ke ventrikel akan menyebabkan perubahan pada segmen PR. Gelombang kompleks QRS. Gelombang kompleks QRS ialah suatu kelompok gelombang yang merupakan hasil depolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Gelombang kompleks QRS pada umumnya terdiri dari gelombang Q yang merupakan gelombang ke bawah yang pertama, gelombang R yang merupakan gelombang ke atas yang pertama, dan gelombang S yang merupakan gelombang ke bawah pertama setelah gelombang R. Berikutnya ada gelombang ST. Segmen ini merupakan garis gelombang elektrik yang menghubungkan kompleks QRS dan T. Yang terakhir ada gelombang T. Gelombang T merupakan potensial repolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Diagnosis STEMI umumnya ditegakkan berdasarkan gejala klinis, gambaran EKG, dan pemeriksaan biomarker jantung atau cardiac biomarkers. Gambaran EKG yang khas pada ST elevasi adalah peningkatan segmen ST di V2 sampai V3 lebih dari 2 mm pada laki-laki dan lebih dari 1,5 mm pada wanita, dan peningkatan lebih dari 1 mm pada lebih dari satu sadapan dada lain atau sadapan ekstremitas lainnya yang berhubungan. Adapun gambaran EKG lainnya dapat berupa left bundle branch block, onset baru ventricular paced rhythm, klinis angina tipikal yang menetap tanpa peningkatan segmen ST yang khas, infark miokard posterior terisolasi, dan elevasi segmen ST di sadapan VR. Lokasi infark berdasarkan letak perubahan gambaran EKG yaitu anterior di V1 sampai V6, anteroseptal di V1 sampai V4, anterior ekstensif V1 V6 IAFL, inferior 2 3 AVF, lateral IAVL VN5 sampai V6, posterior V7 sampai V9, dan ventrikel kanan V3R sampai V4R. Diagnosis STEMI dapat ditegakkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan biomarker jantung, sehingga terapi revaskularisasi atau reperfusi dapat secepatnya bila memungkinkan. Pemeriksaan biomarker jantung perlu dilakukan secara serial untuk menentukan prognosis. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.